haleluya semua. Sehat terus. Puji Tuhan. Baik saudara, kita akan masuk dalam firman Tuhan pada pagi hari ini. Firman Tuhan pagi hari ini saya akan angkat di dalam Mazmur pasal yang ke-55, Mazmur 55 ayat yang ke-23. Mazmur 55 ayat 23. Jika saudara sudah dapat, mari kita baca bersama-sama ya firman Tuhan pagi hari ini di dalam Mazmur pasal yang ke-55 ayat 23. Berkata begini: serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Puji Tuhan. Terima kasih. Saudara, kita boleh melihat ayat firman Tuhan ini. Saya percaya firman Tuhan pagi hari ini memotivasi hidup kita. Kita tahu sekarang kita berada dalam situasi yang sangat memprihatinkan. Kita tidak bisa bebas lagi beribadah di gereja. Kita tidak bisa berkumpul bersama-sama lagi. Bahkan di mana-mana tempat kita lihat banyak orang sedang khawatir. Bahkan mereka sedang takut dengan keadaan dan situasi. Seperti kita tahu bersama, kekhawatiran itu bukan hanya berupa soal makan dan minum. Orang khawatir dengan adanya virus corona datang. Virus itu kita tidak bisa lihat dengan mata kita, tapi kita percaya ada Tuhan yang dapat melihat virus itu. Dan Tuhan tahu setiap anak-anak Tuhan yang berharap bersandar kepada Tuhan. Tuhan tahu apa yang sedang kita gumuli hari-hari ini. Dan kita percaya firman Tuhan katakan, jangan khawatir. Serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan. Sebagai manusia kita tidak lepas dari kekhawatiran. Kita tidak lepas dari ketakutan, dari kecemasan. Tapi Alkitab katakan serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan. Dan juga di dalam ayat ini menekankan tidak selamanya orang benar itu dibiarkan Tuhan goyah. Jadi kalau kita tahu tidak selamanya orang benar itu goyah, maka kita sebagai orang benar, orang yang sudah dibenarkan oleh darah anak domba Allah, oleh Yesus Kristus, maka kita harus berpegang pada perkataan Tuhan. Kita harus berpegang pada firman Tuhan, supaya sekalipun kita ada di dalam keadaan seperti ini, saya yakin kita akan tetap kuat apabila kita berpegang pada firman Tuhan. Jadi ayat ini katakan serahkanlah kekhawatiran kepada Tuhan. Dan tidak selamanya orang benar itu akan goyah. Jadi kita tahu keadaan-keadaan seperti ini dan apa yang harus kita lakukan. Selain kita harus datang kepada Tuhan, tetap berharap kepada Tuhan. Karena satu waktu kita tidak akan berada dalam situasi seperti ini. Di dalam Mazmur pasal yang ke-30 ayat yang ke-12, Mazmur 30 ayat yang ke-12, apa yang dikatakan di sana saudara? Mazmur 30 ayat 12 berkata begini. Coba kita simak firman Tuhan. Aku yang merata telah kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Kain kabungku telah kau buka, pinggangmu kau ikat dengan sukacita. Luar biasa. Jadi tidak selamanya
kita berada di dalam kesulitan seperti ini. Kata Alkitab bahwa ratap atau tangis itu diubah menjadi tari-tarian dan menjadi sukacita. Jadi kalau kita berada dalam situasi begini, kita percaya kita tidak akan selamanya berada dalam keadaan seperti ini. Satu waktu, situasi yang mencekam, situasi yang menakutkan, yang mengkhawatirkan, yang mencemaskan, satu waktu Tuhan akan ubah menjadi tarian. Jadi ratapku diubah menjadi tari-tarian, diubah menjadi sukacita. Kalau kita tetap di dalam Tuhan, maka saya percaya keadaan seperti ini akan berubah. Anggaplah sebuah situasi seperti ini, kita anggap merupakan sebuah sukacita buat kita. Jadi kita tidak perlu takut ya, tetap kuat di dalam Tuhan. Karena satu waktu Tuhan akan berubah. Tuhan akan berubah itu ratap kita, tangis kita, kekhawatiran kita menjadi tari-tarian, menjadi sukacita. Saudara kekasih di dalam Tuhan, kita tahu bersama, kita juga baru saja merayakan hari Paskah, hari kebangkitan Yesus, dan Dia sudah hidup. Setelah Yesus bangkit dari antara orang mati, Yesus belum langsung pergi ke surga, belum langsung naik ke surga. Dia masih menampakkan diri kepada murid-murid Tuhan. Tapi ada satu hal yang perlu kita simak bersama. Bagaimana murid-murid Tuhan ketika Yesus mati, apa yang mereka alami. Sudah barang tentu ada kesedihan, ada duka cita yang mereka alami ketika mereka mengetahui dan melihat Yesus telah mati. Coba kita lihat di dalam Markus pasal yang ke-6 ayat yang ke-10. Markus 6 ayat yang ke-10, apa yang dikatakan di sana, saudara? Di dalam kitab Markus pasal yang ke-6 ayat 10. Markus pasal yang ke-6 ayat yang ke-10. Mari kita lihat ayat firman Tuhan berkata begini. Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiring Yesus dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Siapakah perempuan itu? Di dalam ayat 9 diceritakan tentang Maria Magdalena yang telah melihat Yesus bangkit. Ayat 9, setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Ada hal yang sangat luar biasa yang perlu kita simak di sini. Ketika Maria melihat Yesus bangkit, dia penuh dengan sukacita dan dia bawa berita ini kepada murid-murid yang sedang berkabung, yang sedang berduka cita. Berita kebangkitan Yesus merubah duka cita, merubah tangisan menjadi sukacita. Jadi ada satu perubahan ketika seorang wanita yang bernama Maria Magdalena melihat Yesus sudah bangkit. Maka berita ini dia bawa kepada murid-murid yang sedang berduka cita. Dan ketika murid-murid mendengar, dan kalau kita lihat di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-10, pasal yang ke-20, ayat yang ke-20, Injil Yohanes pasal yang ke-20 ayat 20. Injil Yohanes 20 ayat 20, saudara lihat di sana apa yang dialami oleh murid-murid Tuhan ketika mereka mendapatkan berita bahwa Yesus sudah bangkit dan mereka sendiri menyaksikan bagaimana Yesus datang kepada mereka.
Ayat yang ke-19 dan 20 berkata ini, ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Ayat 20. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Tadi mereka berkabung, tapi setelah mereka lihat Yesus yang sudah bangkit dan menunjukkan kepada mereka apa yang ada di dalam tubuh dia, tangannya bekas dipaku dan lambungnya bekas ditusuk, dan kita lihat Yesus menyatakan diri kepada murid-murid, terjadilah suatu perubahan dari tangisan, dari duka cita berubah menjadi sukacita. Jadi saudara kasih di dalam Tuhan, pemazmur katakan, rataku dia telah ubah menjadi tari-tarian. Jadi kita tidak perlu takut. Tidak selamanya kita berada dalam situasi seperti ini. Satu waktu kita akan nikmati sukacita di dalam Tuhan. Tuhan akan rubah kekhawatiran kita. Tuhan akan rubah tangisan kita menjadi sukacita. Tuhan akan rubah ratap kita menjadi tari-tarian. Seperti apa yang dialami oleh murid-murid Tuhan. Terjadi suatu perubahan di dalam hidup mereka ketika mereka melihat Yesus itu sudah bangkit. Dan kalau Yesus sudah bangkit, kita juga harus bangkit. Amin. Kita harus bangkit. Satu waktu gelap itu akan menjadi terang. Tidak selamanya gelap itu ada. Kita baru saja merayakan, memperingati hari Kartini. Dari gelap timbul terang, ya kan? Jadi tidak selamanya hidup itu ada di dalam kegelapan. Tidak selamanya hidup itu ada di dalam kekhawatiran. Maka dari itu, kalau terang itu sudah datang, Yesus adalah terang dunia. Kalau terang itu sudah datang dalam hidup kita, kita harus bangkit. Jangan kita selalu berada di dalam kekhawatiran terus dan ada di dalam kegelapan terus. Kalau kita lihat di dalam Alkitab, di dalam Yesaya pasal yang ke-60 ayat 1, Yesaya 60 ayat 1 berkata begini, ayat 1 dan 2. Yesaya 60 ayat 1 dan 2 berkata begini, bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Haleluya. Luar biasa. Bangkitlah. Kalau kita tahu Yesus sudah bangkit dari antara orang mati, dari kematian yang tadinya membuat kekhawatiran bagi murid-murid sehingga mereka penuh dengan tangisan dan duka cita. Tetapi ketika mereka melihat Yesus sudah bangkit dan Yesus menunjukkan diri kepada mereka, dan apa yang mereka alami, saudara, mereka penuh dengan sukacita. Itu sebabnya kabar sukacita ini harus kita pegang dan kita bawa, kita beritakan bahwa Yesus sudah bangkit dari antara orang mati, dan kita juga harus bangkit. Tidak selamanya hidup kita ada di dalam kegelapan. Satu waktu terang itu datang, dan saya percaya terang itu sudah datang buat kita. Kiranya firman Tuhan ini memotivasi kita untuk kita tetap ada di dalam Tuhan. Jadi jangan khawatir, jangan terbawa dengan keadaan dan situasi. Tidak selamanya orang benar itu dibiarkan goyah. Jadi kita tidak akan goyah dengan keadaan dan situasi ini. Memang secara manusia, siapapun kita pasti mengalami situasi seperti ini, menakutkan dan mengkhawatirkan. Tapi di dalam hidup ini kita ada Tuhan yang selalu bersama dengan kita. Mari kita bangkit dari kelemahan kita, mari kita bangkit dari kekhawatiran kita. Saya percaya Tuhan yang berfirman
berfirman, Dialah yang akan ada bersama dengan kita dan Dia akan selalu menolong kita. Puji Tuhan. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya firman Tuhan ini dapat membekali kita untuk kita tetap hidup di dalam Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan berdoa buat